Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12, senang sekali Bu Tanti bisa menyapa kembali di video pembelajaran bab 4 dengan materi menikmati novel. Kita akan kupas tentang menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik. Novel yang akan kita bahas yaitu novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Yuk kita mulai. Pengertian novel. Kata novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang berarti sebuah kisah atau cerita. Secara umum, pengertian novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan watak atau karakter dan sifat setiap pelaku. Novel terdiri dari bab dan subbab tertentu sesuai dengan kisah ceritanya. Anak-anak, pernahkah kamu membaca novel? Nah, inilah sebagian novel-novel terbaik yang pernah kalian baca. Menganalisis novel berdasarkan unsur intrinsik. Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari juga sudah diadaptasi menjadi film yang berjudul Sang Penari. Dari dalam novel terdapat unsur-unsur pembangun dari dalam atau disebut unsur intrinsik. Unsur intrinsik novel yaitu tema, alur, setting, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema merupakan dasar gagasan, ide, pokok pikiran yang dituangkan pengarang dalam karyanya, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Suatu novel harus diawali dengan gagasan yang akan dikembangkan sebagai sebuah cerita yang utuh. Tema adalah inti permasalahan yang hendak dikemukakan pengarang dalam karyanya. Oleh sebab itu, tema merupakan hasil konklusi dari berbagai peristiwa yang terkait dengan penokohan dan latar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tema yaitu suatu pokok atau inti persoalan yang mendasari suatu cerita. Tema yang menonjol dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu bertemakan cinta, budaya, dan adat istiadat. Di dalam Ronggeng Dukuh Paruk juga diselipkan kisah cinta asmara sang Ronggeng Serintil yang merupakan tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yang menjalin kisah cinta dengan pemuda yang bernama Rasus. Selanjutnya, alur. Sebagian orang sulit membedakan alur dengan jalan cerita. Padahal simpelnya alur adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat, kausalitas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Sementara itu, jalan cerita hanyalah rangkaian cerita yang berbentuk kronologis dari awal sampai akhir tanpa disertai hubungan kausalitas yang kuat. Secara sederhana, alur memiliki beberapa tahapan, mulai awalnya pengenalan, konflik, kompleksitas atau kerumitan, klimaks, leraian, sampai pada penyelesaian. Selain memiliki tahapan, alur
sebuah cerita juga memiliki jenisnya masing-masing. Secara umum ada 3 jenis alur yang bisa ditemukan, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur kilas balik atau flashback. Alur novel Ronggeng Dukuh Paruk. Alur dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk menggunakan alur maju, tetapi kadang-kadang disertai flashback yang menceritakan kisah masa lalu, seperti menceritakan tentang malapetaka tempe bongkrek 11 tahun yang lalu. Selanjutnya, tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Setiap tokoh biasanya mempunyai karakter tersendiri. Tokoh novel Ronggeng Dukuh Paruk yang pertama yaitu Srintil, Rasus, Warta, Darsun, Sakarja, Nyi Sakarja, Katarja, Santayib, Istri Santayib, Doer, Sulam, dan ada Sersan Slamet. Anak-anak, unsur selanjutnya adalah penokohan. Penokohan yaitu pemberian sifat pada tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Sifat yang telah diberikan dapat tercermin dalam pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu hal. Ada 2 metode penokohan, yaitu metode analitik dan metode dramatik. Metode analitik adalah suatu metode penokohan dengan cara memaparkan atau menyebutkan sifat tokoh secara langsung. Metode dramatik adalah metode penokohan dengan cara memaparkannya secara tidak langsung. Bagaimana penokohan novel Ronggeng Dukuh Paruk? Yang pertama yaitu tokoh Srintil kecil mempunyai sifat centil. Srintil dewasa mempunyai sifat pemilih. Kemudian penyayang. Rasus kecil mempunyai sifat tidak sabaran. Mempunyai sifat cerdik. Mempunyai sifat emosional. Rasus dewasa mempunyai sifat pendendam, pemberani. Warta, teman Rasus kecil, mempunyai sifat pamrih. Darsun, teman Rasus kecil, mempunyai sifat suka meremehkan. Sakaraja, kakek Srintil, dan Nyi Sakaraja, nenek Srintil, mempunyai sifat penyayang. Kartarja, dukun Ronggeng, mempunyai sifat licik. Nah, itu adalah sebagian dari penokohan dalam Ronggeng novel Dukuh Paruk. Selanjutnya adalah unsur setting. Setting mencakup 3 hal di dalamnya, yakni latar waktu, latar tempat, dan latar suasana yang membangun sebuah cerita. Pada intinya, latar merupakan gambaran suasana yang terjadi pada sebuah cerita. Bagaimana setting novel Ronggeng Dukuh Paruk? Yang pertama adalah latar tempat. Ada di Dukuh Paruk, di tepi kampung, di makam, di rumah Kartarja, di desa Dawuan, dan di pasar Dawuan. Latar waktu novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu pada musim kemarau. Kemudian 11 tahun silam. Ada di bulan Agustus tahun 1963. Kemudian pada tahun 1964
1964. Latar suasana novel Ronggeng Dukuh Paruk mempunyai suasana haru, tegang, sedih, tegang, dan mencekam, kecewa. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Perhatikan bagan tersebut. Orang pertama, pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang terjadi serta tingkah laku yang dialaminya. Tokoh aku akan menjadi pusat perhatian dari kisah novel tersebut. Dalam novel sudut pandang ini, tokoh aku digunakan sebagai tokoh utama. Novel Ronggeng Dukuh Paruk bagian 1 menggunakan sudut pandang orang pertama karena menggunakan kata aku yang dimana tokoh aku adalah Rasus. Contoh, aku sendiri, kata nenek, selamat secara kebetulan. Selanjutnya, orang pertama, pelaku sampingan. Tokoh aku muncul tidak sebagai tokoh utama lagi, melainkan sebagai pelaku tambahan. Tokoh aku hadir di dalam cerita hanya untuk membawakan cerita kepada pembaca. Sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan kemudian dibiarkan untuk dapat mengisahkan sendiri berbagai pengalaman yang dialaminya. Tokoh dari jalan cerita yang dibiarkan berkisah sendiri itulah yang pada akhirnya akan menjadi tokoh utama. Sebab ialah yang paling banyak tampil, membawakan berbagai peristiwa serta berhubungan dengan tokoh-tokoh lainnya. Dengan demikian, tokoh aku hanya tampil sebagai saksi saja. Saksi terhadap berlangsungnya sebuah cerita yang ditokohi oleh orang lain. Tokoh aku pada umumnya hanya tampil sebagai pengantar dan penutup cerita. Selanjutnya, orang ketiga serba tahu. Kisah cerita dari sudut dia, namun pengarang atau narator dapat menceritakan apa saja hal-hal dan tindakan yang menyangkut tokoh dia tersebut. Pengarang mengetahui segalanya. Novel Ronggeng Dukuh Paruk bagian 2 menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata dia, nya, dan menyebutkan nama tokoh. Contoh, Serintil cepat bangkit dan menoleh ke belakang. Didapatinya dirinya tak berteman di dalam bilik yang lenggang itu. Mula-mula ia menduga atau berharap Rasus masih berada di sekitar rumah, sedang berhajat di belakang misalnya. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandang dia terbatas, seperti halnya dalam Dia Maha Tahu, pengarang melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan, dan dirasakan oleh tokoh cerita. Namun terbatas hanya pada seorang tokoh saja, atau terbatas dalam jumlah yang sangat terbatas. Tokoh cerita mungkin saja muncul banyak yang juga berupa tokoh dia, namun mereka tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan sosok dirinya seperti halnya tokoh pertama. Contoh, entah apa yang terjadi dengannya, datang-datang ia langsung marah. Memang kelihatannya ia punya banyak masalah, tapi kalau dilihat dari raut mukanya, tak hanya itu yang ia rasakan, tapi sepertinya ia juga sakit. Bibirnya tampak kering, wajahnya pucat, dan rambutnya kusut berminyak, seperti 1 minggu
tidak terbasuh air. Tak satu pun dari mereka berani untuk menegurnya, takut menambah amarahnya. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Dalam sebuah novel, kamu akan menemukan banyak kiasan ataupun bahasa yang terkesan lebih lembut atau lebih kasar. Itulah yang disebut dengan gaya bahasa. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa yang berbeda, dan ini juga yang berhubungan dengan penceritaan yang dibangunnya pada sebuah novel. Gaya bahasa biasanya berbentuk majas untuk merefleksikan atau mengasosiasikan sebuah kalimat. Ada juga gaya bahasa yang menampilkan makna-makna konotatif untuk memperindah tampilan cerita. Gaya bahasa dalam novel Ronggeng Dukuh Baruk ini yaitu ada beberapa yang menggunakan bahasa Sunda Jawa dan mantra-mantra Sunda Jawa yang tidak ada terjemahannya seperti berikut. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan sebuah pesan dari seseorang penulis atau pengarang cerita tersebut kepada pembaca agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Amanat novel Ronggeng Dukuh Baruk yaitu pengarang ingin menyampaikan bahwa jangan melihat orang dengan sebelah mata, namun lihat orang dari dalamnya. Juga jangan mudah dibodohi dan terhasut orang lain. Untuk itu, ikutilah perkembangan zaman agar tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Anak-anak, itulah unsur intrinsik singkat novel Ronggeng Dukuh Baruk yang mungkin bisa membantu kalian untuk menambah pengetahuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.